Pengambilan keputusan legal etik adalah cara mengambil keputusan dari suatu permasalahan yang disesuaikan dengan keabsahan. Suatu tata cara pengambilan keputusan baik secara umum ataupun secara khusus. Model pengambilan keputusan etik. Menurut Cossier pada tahun 2008, yang pertama yaitu mengidentifikasi fakta dan situasi spesifik. 2. Menerapkan prinsip dan teori etika keperawatan. 3. Mengacu kepada kode etik keperawatan. 4. Melihat dan mempertimbangkan kesesuaiannya untuk klien. 5. Mengacu pada nilai yang dianut. 6. Mempertimbangkan faktor lain seperti nilai, kultur, harapan, komitmen, penggunaan waktu, kurangnya pengalaman, ketidaktahuan atau kecemasan terhadap hukum, dan adanya loyalitas terhadap publik. Menurut Potter dan Perry pada tahun 2010, yang pertama yaitu menunjukkan maksud baik, mempunyai anggapan bahwa semua orang mempunyai maksud yang baik untuk menjelaskan masalah yang ada. 2. Mengidentifikasi prinsip etik yang dianggap penting. 3. Mengusulkan tindakan alternatif. 4. Melakukan tindakan terpilih. Tahap-tahap pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. 2. Mengumpulkan data masalah. 3. Mengidentifikasi semua pilihan atau alternatif. 4. Memikirkan masalah etis secara berkesinambungan. 5. Membuat keputusan. 6. Melakukan tindakan dan mengkaji keputusan dan hasil evaluasi tindakan. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan etis. Yang pertama yaitu tingkat pendidikan. Menurut Rhodes pada tahun 1985 berpendapat bahwa semakin tinggi latar belakang pendidikan perawat akan membantu perawat untuk membuat suatu keputusan etis. Salah satu tujuan dan program pendidikan tinggi bagi perawat adalah meningkatkan keahlian kognitif dan kemampuan membuat keputusan. Pardue 1987. 2. Pengalaman. Perawat yang sedang menjalani studi tingkat sarjana menunjukkan bahwa pengalaman yang lalu dalam menangani masalah-masalah etika atau dilema etik dalam asuhan keperawatan dapat membantu proses pembuatan keputusan yang beretika. Oleh karena itu, penggalian pengalaman lalu yang lain dari pengalaman keperawatan secara umum memungkinkan pendekatan yang lebih relevan. 3. Faktor agama dan adat istiadat. Agama serta latar belakang adat istiadat merupakan faktor utama dalam membuat keputusan etis. Setiap perawat disarankan memahami nilai yang diyakini maupun kaidah agama yang dianutnya. Untuk memahami ini dibutuhkan proses. Semakin tua seseorang akan semakin banyak pengalaman dan belajar. Mereka akan lebih mengenal siapa dirinya dan nilai yang dimilikinya. 4. Komisi etik. Komisi etik keperawatan memberi forum bagi perawat untuk berbagi perhatian dan mencari solusi pada saat mereka mengalami dilema etik yang tidak dijelaskan oleh Dewan Etik Kelembagaan. Komisi etik tidak hanya memberi pendidikan dan menawarkan nasihat, melainkan pula mendukung rekan-rekan perawat dalam mengatasi dilema etik yang ditemukan dalam praktik sehari-hari. Dengan adanya komisi etik, perawat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk semakin terlibat secara formal dalam pengambilan keputusan yang etis dalam organisasi perawat kesehatan. 5. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan di bidang kesehatan telah mampu meningkatkan kualitas hidup serta mampu memperpanjang usia manusia dengan ditemukannya berbagai mesin mekanik kesehatan, cara prosedur baru, dan bahan atau obat baru. Misalnya, klien dengan gangguan ginjal yang dapat diperpanjang usianya berkat adanya mesin hemodialisis. Wanita yang mengalami kesulitan hamil dapat dibantu dengan inseminasi. Kemajuan ini menimbulkan pertanyaan yang berhubungan dengan etika. 6. Faktor legislasi dan keputusan yuridis. Perubahan sosial dan legislasi secara konstan saling berkaitan. Setiap perubahan sosial atau legislasi menyebabkan timbulnya suatu tindakan yang merupakan reaksi perubahan tersebut. Legislasi merupakan jaminan tindakan menuntut hukum sehingga orang yang bertindak tidak sesuai hukum dapat menimbulkan konflik. Teori dasar pembuatan keputusan etis. Yang pertama yaitu teleologi,
yang berasal dari bahasa Yunani yaitu telos, berarti akhir, merupakan suatu doktrin yang menjelaskan fenomena berdasarkan akibat yang dihasilkan atau konsekuensi yang dapat terjadi. Teori ini menekankan pada pencapaian hasil akhir, yang terjadi pencapaian hasil dengan kebaikan maksimal dan ketidakbaikan sekecil mungkin bagi manusia. 2. Deontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu deon, berarti tugas. Prinsip teori ini pada suatu aksi atau tindakan dan menekan pada nilai moralnya, serta tindakan secara moral benar atau salah. Prinsip moral atau yang terkait dengan tugasnya harus bersifat universal dan tidak kondisional. Teori ini dikembangkan menjadi 5 prinsip: kemurahan hati, keadilan, otonomi, kejujuran, dan ketaatan.